Menjelang Paskah ini, kami akan membawakan beberapa video tentang teori atonement atau teori penebusan dosa. Mengapa Kristus harus mati? Dan di episode kali ini kita akan membahas satu teori yang disebut Kristus Victor atau Kristus pemenang, dan juga ransom theory. Nah, kedua teori ini berbeda, tapi saya jadikan satu karena mempunyai banyak sekali kemiripan di antara dua teori ini. Ransom theory ini merupakan teori yang tertua tentang atonement, bahkan bisa dikatakan standar view dari gereja mula-mula. Ada beberapa banyak bapak gereja mula-mula yang mempopulerkan atau menggulirkan teori ini, antara lain Origen yang hidup di abad kedua dan ketiga, dan juga Gregory of Nyssa yang hidup di abad keempat. Nah, teori mengatakan bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh dunia dan manusia jatuh dalam cengkeraman iblis. Dan Tuhan mau melepaskan manusia dengan membayarkan harga tebusannya atau ransom tersebut kepada iblis. Dan harga ransom itu adalah Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus diberikan kepada iblis, iblis merasa menang karena sekarang dia sudah menguasai Tuhan Yesus. Tapi kemudian Yesus bangkit dari maut dan mengalahkan iblis. Ini merupakan teori dasar dari ransom theory. Nah, Gregory of Nyssa itu menggambarkan teori seperti pancingan, memancing ikan. Jadi Yesus merupakan umpan dari pancingan tersebut dan iblis adalah ikannya. Jadi waktu dipancing, iblis tertarik oleh umpannya, yaitu Kristus, sehingga dia makan. Dia ambil ransom tersebut, tapi dia tidak tahu bahwa ada kait atau pancingan itu kail yang kemudian mengambil atau membawa ikan itu keluar atau membuat ikan itu mati. Ya, ini kata lain, Kristus itu adalah umpan supaya Allah bisa masuk dan menghancurkan kuasa iblis. Ini adalah penggambaran dari Gregory of Nyssa. Atau kemudian kita bisa lihat penggambar yang sangat mirip dengan ransom theory ini dalam sebuah film Narnia karangan C.S. Lewis. Kita bisa lihat waktu itu ada adegan yang dimana Aslan sang singa mau menawarkan dirinya untuk ditukarkan dengan Edmund. Ya, Edmund itu tawan, Aslan sang singa ini menukar dirinya dengan Edmund. Kemudian si Aslan kemudian disacrifice atau dibunuh di atas altar, tapi kemudian Aslan ini bisa bangkit dan hidup kembali. Nah, penggambaran adegan ini dalam film Narnia merupakan suatu penggambaran teori ransom theory. Nah, ransom theory ini kemudian hilang pamornya sekitar abad pertengahan atau Enlightenment, dan kemudian muncul kembali di tahun 1931 oleh Gustav Allen yang mengamalkan teori sebagai Kristus Victor atau Kristus pemenang. Nah, Kristus Victor ini sedikit berbeda dengan ransom theory karena dia tidak ada teori tentang pembayaran tebusan. Jadi menurut Gustav Allen, Yesus mati supaya masuk dalam kuasa iblis dan kemudian dia bangkit dan mengalahkan kuasa tersebut. Jadi kedua teori ini, ransom theory dan Kristus Victor ini berfokus pada kebangkitan Kristus. Nah, cerita ini mungkin mirip sekali kalau kita dengar-dengar di gereja atau zaman kita sekolah minggu ya, bahwa sekali diajarkan bahwa Yesus datang menghancurkan kuasa iblis segala macam. Itu adalah seperti ransom theory atau Kristus Victor. Tapi tidak luput bahwa teori ini kemudian ada beberapa kritikan, ya, terutama menjelang masa Enlightenment. Ada dua kritikan utama yang diberikan kepada teori ini. Yang pertama adalah pembayaran tebusan tersebut atau ransom tersebut tidak dibayarkan kepada iblis, tapi dibayarkan kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Jadi iblis tidak bisa menerima tebusan itu dan tidak perlu diberikan tebusan itu, tapi hanya kepada Tuhan. Jadi oknum yang harus dipuaskan atau yang harus disatisfied itu adalah Tuhan, bukan iblis. Yang kedua adalah manusia seolah-olah tidak bertanggung jawab terhadap dosa. Dia sudah jatuh sama iblis sejak Adam dan Hawa dan tidak punya reaksi atau responsibility terhadap dosa. Nah, ini adalah dua hal yang dikritik pada teori ini. Nah, teori ini kemudian mulai hilang pamornya masa-masa pertengahan dan juga masa reformasi, dan kemudian muncul teori baru yang lebih populer zaman itu yang biasa disebut dengan penal substitution yang akan kita bahas di episode berikutnya. Demikian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.